Ini udah matang ya mas? Udah, ini udah mateng. Kalau udah mateng kan coklat-coklat kayak gini udah. Berapa menit mas itu mas? Ini rata-rata kita 5 menitan lah. 5 menit ya. Soalnya kan dibilang katanya wong dari usaha kayu yang ibaratin udah mempunyai hasil bulanan sekian kok ya. Turun segini loh, tapi saya kan mempunyai keyakinan. Penjualan setinggi saya pernah sampai 1,5 juta. 1,5 juta. Iya. Salah satu resep untuk mempertahankan kue biar nggak basi, kuncinya hanya satu. Kalau misalnya ada orang yang pengen belajar sama jenengan mau ngajarin nggak? Untuk masalah untuk belajar silahkan datang aja ke tempat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan. Saya usaha kue pukis Maju Mapan. Lokasinya di utara Pasar Pleret, dusunnya Dusun Kauman RT 3, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Bagi siapa saja warga Jogja kalau melewati wilayah Jalan Pleret, monggo pinarak mampir wonten penjualan kue pukis di tempat saya. Khususnya nambah lagi mas ini satu, khusus jamaah ST-nya Gus Idam datang ke tempat saya banyak diskonnya. Monggo untuk jamaah Gus Idam. Selamat pagi mas. Selamat pagi. Ini jualan apa ya mas ya? Saya jualan pukis. Saya buka mulai jam 5:30 pagi sampai habis. Kita rata-rata kalau masih di bawah jam 12 kita masih bisa buat adonan lagi, kita buat adonan lagi. Kadang sampai malam kita jam 8 sampai jam 9 tergantung kondisi alam. Nah, sekarang musimnya kan baru musim hujan. Kalau nggak musim hujan kita sampai jam 9 malam. Ini udah matang ya mas? Udah, ini udah mateng. Kalau udah mateng kan coklat-coklat kayak gini udah. Berapa menit mas itu mas? Ini rata-rata kita 5 menitan lah. 5 menit ya. Soalnya kalau ini kan kuenya kan besar mas. Jadinya kalau kita buat api besar itu nggak bisa. Soalnya kan cuma kalau kita buat api besar cuma yang mateng nanti kulitnya nggak bisa tanek gitu. Oh ini api kecil? Api kecil, api sedang. Jadinya biar bisa maksimal matengnya. Kita besarkan apinya kan cuma nanti yang mateng cuma kulitnya aja ya, kulit luar kayak gini kita udah mateng tapi dalamnya masih basah kan. Itu tandanya apa mas mateng? Ya ini udah tandanya mateng kayak gini ya, coba kayak gini kan gitu ya. Ya kayak gini, ini udah bisa. Kuenya pokoknya menul-menul kayak yang buat. Ini belum matang? Belum, ini nunggu lagi. Biasanya kalau hujan gitu masalah nggak sih mas? Ya rata-rata alhamdulillah kita udah banyak yang suka sama pukis saya, meskipun hujan alhamdulillah juga masih banyak yang beli di sini. Ini udah berapa lama mas jualannya? Kita buka sekitaran 6 bulan untuk di lokasi sini. Kalau yang udah di rumah udah hampir 2 tahunan. Oh udah 2 tahun lebih gitu ya. Nah, untuk persiapan jualan ini jam berapa sih mas? Kita persiapan mulai jam 3 pagi, dalam artian kita udah menyiapkan dari santan dan bahan-bahan lainnya. Kita mulai jam 3 pagi. Jam 3 pagi? Jam 3 pagi kita udah mulai. Soalnya kan kita nunggu sampai ngembangnya itu kan nggak cepet. Kita bisa nunggu sampai 1 jam, kadang sampai 1,5 jam biar mendapatkan hasil yang maksimal. Biar ngembang bagus. Ini ada rasa apa aja loh mas? Kok warnanya kok beda-beda gitu loh? Oh ya, kita mempunyai 4 rasa. Yang nomor 1 kita menyediakan rasa pandan, nomor 2-nya menyediakan rasa nangka, nomor 3-nya kita menyediakan rasa coklat, yang nomor 4 kita menyediakan rasa original. Itu kan tergantung pembeli sukanya yang mana kan gitu. Ini dulu sebelum jualannya kerja apa sih mas? Saya dulu kerja di pabrik kayu lapis di Kalasan sana selama 6 tahun. Setelah saya pikir-pikir panjang, kita mau ikut orang terus. Kan paling enggak ya kita kalau mempunyai usaha sendiri itu lebih enak lah. Dalam artian kita mau kerja ya kita dapat, kalau kita nggak kerja ya kita nggak dapat kan gitu. Tapi alhamdulillah semenjak keluar dari pabrik dengan usaha
kue pukis saya tekunin sedikit demi sedikit, alhamdulillah ya bisa menutup untuk kebutuhan rumah juga. Jadi kan dari orang yang bergelut dengan kayu lapis tiba-tiba ke kuliner, itu kan satu bidang yang berbeda ya. Nah itu belajarnya dari mana? Lah awal mulanya saya kenal kue pukis ini dulu saya ada saudara yang dari Temanggung. Waktu saya ada acara di sana kok saya ada, kalau orang Jogja bilang pacitan. Oh. Pacitan itu sejenis snack lah. Iya, snack ya. Itu kok di dalamnya ada pukis kan gitu. Saya makan kok cocok sama lidah saya. Terus kayak bawa pulang di Jogja, saya mengikuti tren di Jogja kue pukisnya seperti ini, ya udah kita ikutin. Kan tren di Jogja sekarang kan mas apa? Pakai topping-topping gitu kan ya. Kita mengikuti perkembangan ini zaman. juga pakai topping berarti? Iya, dengan pakai topping. Toppingnya apa aja mas, bisa dibuka satu-satu? Oh ya, boleh. Yang nomor 1 kita kasih meses. Nomor 2 kita kasih Oreo. Nomor 3 kita kasih apa ini namanya? Matcha. Terus kita punya kacang. Terus punya keju. Terus karamel. Ini karamel, yang ini terus red velvet. Oh, red velvet. Ya. Oke. Terus untuk ini selai apa, Pak? Oh, ini ini coklat yang dicairkan untuk menempelkan topping-toppingnya. Oh, terus ini coklat, ini tiramisu, ini susu. Oh, susu ya. Ini untuk belanjanya seperti ini tiap berapa hari sekali mas? Kalau untuk belanja, untuk bahan-bahan kita belanjanya sekarang sistemnya udah bulanan. Oh, jadi banyak langsung? Iya, langsung banyak. Jenengan jual apa? Terus keluar dari kue lapis ya, kayu lapis ya. Iya. Kayu lapis terus ke kuliner. Nah ini ada yang meremehkan ya sih mas dengan jualan seperti ini? Awal mulanya ada. Apa itu? Dibilang mas? Katanya wong dari usaha kayu yang ibaratin udah mempunyai hasil bulanan sekian kok turun segini, tapi saya kan mempunyai keyakinan. Yang penting kita tak usaha di situ pasti Allah juga kasih jalan juga di situ kan gitu. Ya alhamdulillah kita nggak remehin hasil saya yang di pabrik dulu, tapi alhamdulillah dengan usaha ini kita sedikit lebih maju lah ketimbang kalau udah di pabrik. Kalau di pabrik kan udah dibatasin sekian per bulan kan gitu. Kalau ini kan katakanlah kita mau kita besarin hasilnya ya kita harus on time banyak buatnya. Kalau kita mau kita kecilin hasilnya kita buatnya sedikit kan gitu. Enaknya kita bisa atur sendiri lah. Untuk bikin adonan itu setiap hari berapa kilo sih mas? Ya kita rata-rata kalau hari-hari biasa kita 2 sampai 3. 2 sampai 3 ya? Iya. Kalau hari weekend kita bisa sampai 5 sampai 8. Untuk bahan-bahannya sebenarnya sederhana mas, kita hanya pakai tepung segitiga biru, terus kita pakai telur, terus kita pakai tepung protein tinggi, terus kita pakai gula, kita pakai vanili cair. Itu untuk persiapannya, untuk biar ngembang tadi berapa jam? Rata-rata kita untuk hasil yang maksimal tuh 1 jam lah, itu pakai hasilnya pengembang maksimal. Ya? Iya. Pakai soda. Oh iya, pakai soda kue. Kesulitannya jualan ini apa sih mas selain cuaca tadi? Selain musim hujan, kadang kita lepas jam. Ketika harusnya kita harus bisa memahami orang-orang beli itu biasanya jam berapa toh. Katakanlah jam 7 sampai jam 8 itu pasti kencang-kencangnya orang pembeli. Nah gitu jadinya kita lebih awal pembuatannya kan gitu. Untuk kayak bahan itu sulit nggak sih mas untuk pengadaannya, untuk misalnya belinya itu, untuk pulaannya itu ada kesulitan nggak sih untuk? Alhamdulillah untuk sampai saat ini untuk bahan-bahan alhamdulillah nggak sulit. Di tempat saya di sini di Pleret Bantul banyak toko-toko kue yang menyediakan bahan-bahan kue lapis, kue pukis. Jadinya lebih gampang lah carinya. Ini kan sudah 2,5 tahun lah ya, hampir jalan 3 tahun kan. Ya. Nah ini hasil dari kue pukis ini kalau boleh tahu apa sih mas? Udah terwujud apa gitu? Ya alhamdulillah sampai detik ini yang sudah saya rasakan, alhamdulillah ya
untuk biaya anak sekolah bisa ke backup, untuk biaya anak saya di pondok juga udah bisa ter-backup, semua pakai hasil dari kue pukis kan gitu. Alhamdulillah. Terus katakanlah seandainya kayak yang lain, katakanlah kita bisa untuk kegiatan yang lain-lain juga kan gitu. Yang penting kita udah merasakan hasil yang lebih maksimal lah daripada waktu kerja yang dulu saya mendapat hasil ini lebih maksimal yang ini. Jadinya untuk ini bisa katakanlah bisa untuk saya buat ini itu, tapi yang dulu kan press kali ini bisa lah. Ya sekarang ini kan yang baru ngetren ini kan ST. Nah, ST itu orang baru ngetren itu ini loh, apa Gus Idam. Nah, itu Gus Idam. Nah, ini kan berhubung saya juga zamannya Gus Idam juga. Pokoknya saya ikut dawuh guru, katanya kalau dawuh guru tuh usaha apapun yang paling cocok dagang katanya kayak gitu. Nah, itu kita ikuti dawuh guru saya Gus Idam. Pokoknya saya gimana ya, bila bisa dibilang santrinya juga kan gitu. Akhirnya ya itu di depan itu saya pasang foto guru saya, nomor 1 Gus Idam, nomor 2-nya Gus Kausar, itu guru saya semua kan gitu. Nah, pokoknya yang penting kita atur dulu, kita minta restu dulu, insya Allah semua jadi berkah untuk keluarga saya gitu. Terus Mas, ya untuk modal hariannya berapa sih Mas untuk jualan kayak gini tuh? Modal hariannya kita sekitaran 150 sampai 200 lah per hari. Modal keseluruhan berapa Mas? Modal keseluruhan ya kayak gerobak semuanya, alat-alat itu murah, itu sekitar 5 jutaan lah. Itu sudah balik modal belum Mas? Wah udah. Berapa lama? Itu balik modal sekitaran 7 bulan nggak ada ya 7 bulanan itu udah balik. Ya. Dari 2,5 tahun sampai hari ini, ini pernah nggak mencapai penjualan tertinggi berapa? Penjualan tertinggi saya pernah sampai 1,5 juta. 1,5 juta. Iya. Itu pas weekend atau apa? Weekend, hari Sabtu, hari Minggu itu pasti. Pernah nggak mencapai pas titik terendah? Oh pernah. Berapa? Sampai titik terendah kita cuma dapat uang 20.000. 20.000 itu berapa itu? Berapa piece? 20.000 hanya jual 2 porsi aja. Saya pernah awal mulanya saya jualan di sini cuma dapat 20.000 sampai 1 minggu itu naik sedikit, habis itu turun lagi. Tapi ya namanya orang usaha itu awal mula belum terlalu kenal orang. Nah, alhamdulillah sampai sekarang udah mulai stabil, naik lagi ya, udah mulai pasaran. 2,5 tahun itu kan bukan waktu yang pendek ya, untuk jualan. Ada suka dukanya nggak selama merintis usaha ini tuh? Ya ada Mas, dibilang kue saya pakai ini, pakai itu, tapi saya ya nggak apa-apa lah namanya. Pakai ini tuh? Ya katakanlah kan kue saya alhamdulillah tuh kalau sampai sore kue saya nggak keras Mas, tetap empuk. Cuma itu kan resep rahasianya kan di situ, jadinya kita main resep rahasianya itu di situ. Jadinya kan orang bilang katanya kuenya itu dikasih ini biar tetap keras terus kan. Tapi ya bahan kimia gitu ya. Ya tapi ya terserah. Padahal enggak ya? Ya padahal enggak. Saya enggak lakuin itu, cuma saya mempunyai resep rahasia sendiri untuk biar kue itu kuat sampai sore tetap empuk. Alhamdulillah banyak yang pembeli saya bilang sama saya kue jenengan itu kuat sampai 2 hari tanpa di-freezer, tanpa dimasukkan kulkas, kuat 2 hari nggak apa-apa. Jadinya nggak basi ataupun keras, enggak. Ya tetap kita beli dari sini tetap kondisinya seperti ini sampai 2 hari ya seperti itu juga. Alhamdulillah. Jenengan kan sudah punya pelanggan ya. Nah, resep larisnya itu apa sih Mas? Jadinya untuk resep larisnya saya selalu mempertahankan kualitas saya, dalam artian atau harga gula naiklah, harga telur naiklah, harga tepung naiklah, harga kue saya nggak pernah saya naikkan. Jadi tetap sama. Jadinya saya nggak mengikuti harga ini naik-naik, saya nggak pengaruh di situ. Tetap saya pertahankan harga saya, kualitas saya, soalnya jangan sampai buat kapok mereka. Katakanlah dia bilang tadinya kemarin sekian kok jadi sekian, dari ini sekian, kan orang kan lama-lama kapok sendiri nanti. Ya kita buat enak aja lah sama mereka. Proses awalnya dicampur jadinya
Ini kita nggak sesama penjual kue, ini ada salah satu resep untuk mempertahankan kue biar nggak basi. Kuncinya hanya satu, santannya dimasak aja. Ini nggak ada yang tak tutupi, untuk biar semua penjual-penjual kue pukis dimanapun tempatnya berada, untuk mempertahankan rasa dan keawetan kue pukis, kuncinya cuma satu, santannya dimasak. Oh, berarti bikin nggak asem ya? Iya. Yang bikin sering cepat basi ya di situ. Iya, di santan. Saya untuk yang satu ini nggak saya tutupin, biar mereka penjual kue pukis semua di tempatnya, biar ada semangatnya juga kan gitu. Akhirnya dibuka. Tak buka juga akhirnya. Soalnya apa? Itu pesan dari guru-guru saya, kalau ada ilmu bisa dibagikan. Oke, gini Mas. Karena berhubung jenengan sudah membuka semuanya, kalau misalnya ada orang yang pengen belajar sama jenengan mau ngajarin nggak? Untuk masalah untuk belajar, silahkan datang aja ke tempat saya. Rumah saya di Kauman Pleret RT 3, Bantul, Yogyakarta. On time 24 jam bisa saya temui. Untuk belajar boleh, yang mau gabung sama saya boleh, ngambil adonan dari saya juga boleh. Semua nanti saya buat rasa yang sama seperti tempat saya. Jadi nggak ngambil tempat saya tak bedakan, enggak. Kita jaga kualitas bareng-bareng. Mantap pokoknya. Iya. Mas, itu kan bentuknya cair ya adonannya. Itu pakai air juga nggak sih? Itu airnya kita pakai santannya tadi. Oh, jadi memang murni dari cairan itu ya, kayak telur juga tadi ya. Pokoknya jangan sampai ada campuran air biasa, itu fatalnya di situ. Oh iya. Kita main air aja, kalau main airnya air santan. Santan, jadi memang encernya dari situ ya. Iya. Bisa nggak Masnya ngasih tips? Apalagi jenengan kan backgroundnya awalnya seorang karyawan pabrik. Iya. Terus jadi pengusaha lah ya. Iya. Nah, ini untuk memulai usaha itu harus mulai dari mana dulu Mas? Yang pertama satu harus niat. Kalau kita berani untuk turun terjun di dunia bisnis, yang paling pokok itu niat. Jangan sampai kita takut sama bayangan kita sendiri. Entar kita jualan, entar siapa yang belilah, entar doang gimana, nggak usah. Itu semua udah ada yang ngatur. Yang penting kita niat kita kuat. Bismillah, insya Allah usaha saya laku. Udah gitu aja. Saya setiap hari ya kayak gitu, semangat gitu. Oke.